Sudahkah kamu membaca berita hari ini? Dengan membaca berita, kamu dapat menambah pengetahuan, menambah kosakata, menambah informasi up to date, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan mencegah Alzheimer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia dengan judul Berbagi Motivasi dengan Teks Berita. Selamat menyaksikan. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan teks berita, karena teks berita tersebut merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi kita. Lalu apa makna teks berita itu sendiri? Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut. Berikut adalah bentuk-bentuk berita. Yang pertama yaitu berita visual, artinya berita yang hanya bisa kita lihat, misalnya yaitu koran dan majalah. Yang selanjutnya adalah berita audiovisual, berita yang bisa kita lihat dan juga bisa kita dengar, misalnya TV, juga internet. Nah, selanjutnya yaitu berita yang berbentuk audio, yaitu berita yang hanya bisa kita dengar, misalnya radio dan dari mulut ke mulut. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat berita. Sifat berita, sifat artinya adalah ciri khas atau keadaan yang nampak. Untuk sifat berita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktual. Faktual artinya adalah berdasarkan kebenaran, jadi harus benar, tidak boleh mengarang, bohong, atau palsu. Selanjutnya yaitu aktual, artinya baru saja terjadi. Jadi kalau ada berita yang sudah kadaluarsa itu nggak boleh. Nah, ini ada contoh berita hoax. Berita hoax ini tidak boleh ya, karena berisi berita palsu atau tidak benar. Selain itu, berita hoax juga merupakan suatu kejahatan. Ciri-ciri berita secara lengkapnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penting. Penting maksudnya seperti apa? Berita dianggap penting karena sifatnya yang sangat berdampak besar bagi masyarakat atau pemerintah. Misalnya tentang suatu kebijakan atau suatu peristiwa yang melanda negara. Nah, ini maksudnya adalah penting. Selanjutnya menarik, aktual, faktual, objektif. Nah, kalau objektif ini maksudnya adalah bisa diyakini kebenarannya atau keabsahannya. Sehingga biasanya dalam suatu berita itu didukung dengan data. Selanjutnya yaitu jelas, kalimatnya sederhana dan unik. Nah, ini ada contoh berita. Dari judulnya kita sudah tahu kalau berita ini jelas dan menggunakan kalimat sederhana. Nah, ini kecelakaan maut, 3 nyawa melayang. Perhatikan berita berikut. Bagaimana pendapat kalian? Berita ini tidak tepat ya, karena tidak jelas, tidak penting, menggunakan kalimat yang bertele-tele, serta isinya tidak objektif, melainkan subjektif. Satu lagi, supir bajai diculik alien. Kira-kira menurut kalian apakah ini berita benar atau hanya mengada-ngada? Nah, ini contoh berita yang benar. 5 tewas di jalur Pantura.
Lagi-lagi jalur Pantura kembali memakan korban jiwa. Dalam sehari, sedikitnya 5 nyawa melayang dalam 3 kecelakaan di jalur utama Pulau Jawa itu. Ayo, siapa yang biasanya seperti ini? Apakah ini termasuk dalam golongan berita dari mulut ke mulut? Tentu saja bukan ya, karena berita ini tidak objektif, tidak benar, dan kebanyakan mengada-ngada. Sampai di sini paham ya arti dari teks berita serta ciri-cirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.